Riwayat hidup dilanjutkan dengan pemutaran video profil Profesor Dr. Insinyur Tamat MSI. Daftar riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Tamat MSI. Profesor Dr. Insinyur Tamat MSI lahir di Indramayu pada tanggal 27 Oktober 1965. Pendidikan sarjana ditempuh di Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 1988. Pendidikan S2 di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 1994 dengan predikat cum laude, dan jenjang S3 diraih di jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM, lulus tahun 2013 dengan predikat cum laude. Mata kuliah yang diampu diantaranya adalah Ilmu Tanah, Kesuburan Tanah, Mikrobiologi Pertanian dan Lingkungan, Ekologi, Fisiologi dan Biodiversitas Mikroba Tropik, dan Pengelolaan Limbah. Riwayat pekerjaan sebagai dosen di Program Studi Agroteknologi Kelompok Bidang Kajian Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Pernah menjabat Ketua Program Studi Ilmu Tanah tahun 2004 sampai 2008 dan Kepala Laboratorium Ilmu Tanah Sumber Daya Lahan tahun 2013 sampai 2021. Sejak tahun 2014 menjabat sebagai Asesor BAN PT, Asesor BKD mulai 2022, Auditor AIMA Unsut sejak 2020, dan Ketua BPM Faperta Unsut mulai tahun 2022. Profesor Tamat juga menjadi reviewer pada Environment Asia Journal Q3, Evergreen Journal Q3, Eurasian Journal of Soil Science Q3, dan the 5th International Workshop on Environment and Geoscience 2022 China. Profesor Tamat mendapatkan penghargaan berupa dosen berprestasi 3 Fakultas Pertanian pada tahun 2007, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun pada tahun 2013, dan juara 3 Faperta Unsut Award kategori penelitian di tahun 2020. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang isolasi, purifikasi, aklimatisasi, formulasi, dan aplikasi mikroba fosfat pada tanah ketersediaan fosfor rendah dengan sumber dana dari DIPA BLU Unsut, Diktiristek, LPDP, dan CSR. Publikasi ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: 1. Impact of Phosphate Solubilizer Fertilizer on Phosphorus Availability and Potato Yield in Aerosols of Indonesia pada Soil Science Annual Journal tahun 2020 terindeks Q2. Dan 2. The Mechanism of Phosphate Bacteria in Increasing the Solubility of P in Indonesian Aerosols pada Journal of Water and Land Development tahun 2021 terindeks Q2. Paten yang dimiliki diantaranya: 1. Proses dan komposisi inokulum bakteri fosfat serta pemanfaatannya. 2. Komposisi MSL biomineral dan aplikasinya untuk pengolahan limbah cair industri kilang minyak, dan komposisi proses pembuatan pupuk organik spesifik fosfor dan pupuk organik hayati. Produk yang dimanfaatkan oleh petani diantaranya kultur mikroba fosfat atau MF dan pupuk organik hayati atau POH. Buku yang pernah diterbitkan yaitu: 1. Budidaya kentang di Andisol Berlereng pada tahun 2021, dan 2. Isolasi, pembiakan, dan pemanfaatan mikroba agen pupuk hayati di tahun 2022. Profesor Dr. Insinyur Tamat Magister Sains lahir di Indramayu pada 27 Oktober 1965. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang beragama Islam, berpendidikan, serta penuh kasih sayang. Orang tua Profesor Tamat ialah Bapak Haji Tasdan almarhum dan Ibu Hajah Rasti almarhumah. Pada tahun 1988, beliau menikahi gadis tetangga desa, putri dari Bapak Sudirah almarhum dan Ibu Eni almarhumah, yang bernama Ena Suhaina, ahli media keperawatan. Pernikahan mereka
dikaruniai 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Anak yang pertama, Dr. Nur Hanifah Tamat. Yang kedua, Dr. Fatihah Sri Utami Tamat. Dan yang ketiga, Enta Ahmad Ramadan, Sarjana Teknik. Dan yang keempat, Dr. Ayu Gita Nur Azizah Tamat. Profesor Tamat dikaruniai 2 orang cucu, Rafa Zakenzi Wirawan, putra dari Dr. Nur Hanifah Tamat, dan Jan Arif Bayu Wirawan, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dan Aviciena Rizan Ayu Harwanto, putri dari Dr. Fatihah Sri Utami Tamat, dan Dwi Purwanto, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Pendidikan dasar dan menengah Profesor Tamat diawali dari SD Negeri Ranjeng Losarang Indramayu, lulus pada tahun 1977. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di SMP Harapan Losarang, Indramayu, dan lulus pada tahun 1981. Beliau kembali melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri Indramayu yang saat ini bernama SMA Negeri Sindang, dan lulus pada tahun 1984. Gelar sarjana beliau raih di Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Tanah, dan lulus pada tahun 1988. Gelar magister ia tempuh di institut serta jurusan yang sama dan lulus pada tahun 1994. Profesor Tamat meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada di jurusan Ilmu Tanah dan lulus pada tahun 2013 dengan predikat cum laude. Profesor Tamat mengajar di Fakultas Pertanian, Fakultas Biologi, dan program pasca sarjana untuk mata kuliah Ilmu Tanah, Kesuburan Tanah, Pupuk dan Pemupukan, Mikrobiologi Pertanian dan Lingkungan, Ekologi, Fisiologi dan Biodiversitas Mikroba Tropik, Pengolahan Limbah, Bioremediasi, dan Biorestorasi Lingkungan dan Teknologi, ameliorasi. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ia tekuni pada topik isolasi, purifikasi, aklitimasi, formulasi, dan aplikasi mikroba fosfat pada tanah ketersediaan fosfor rendah. Penelitian dan PKM tersebut didanai di PBLU Unsut, Diktiristek, LPDP, dan CSR. Publikasi pada jurnal bereputasi yang dihasilkan Profesor Tamat antara lain: 1. The Biochemical Characteristic of Phosphate Bacteria Capable of Increasing Soil Phosphorus Bioavailability and Aerosols. Soil Science Annual Journal 2020, second quartile. 2. Impact of Phosphate Solubilizer Fertilizer on Phosphorus Availability and Potato Yield in Aerosols of Indonesia. Soil Science Annual Journal 2020, second quartile. 3. The Mechanism of Phosphate Bacteria in Increasing the Solubility of P in Indonesian Aerosols, Journal of Water and Land Development 2021, second quartile. Beliau juga menghasilkan karya lain berbentuk paten, yaitu 1. Proses dan komposisi inokulum bakteri fosfat serta pemanfaatannya. 2. Komposisi MSL biomineral dan aplikasinya untuk pengolahan limbah cair industri kilang minyak. 3. Komposisi dan proses pembuatan pupuk organik spesifik fosfor (POSP). 4. Komposisi dan proses pembuatan pupuk organik hayati (POH). Buku ber-ISBN yang dipublikasikan ialah 1. Budidaya kentang di Andisol Belerang pada tahun 2021 oleh Unsut Press. 2. Isolasi, pembiakan, dan pemanfaatan mikroba agen pupuk hayati pada tahun 2022 oleh Raja Grafindo Persada Press. Usaha beliau tidak mengkhianati hasil hingga beliau mendapatkan prestasi dan penghargaan, yaitu 1. Dosen berprestasi ketiga FAB Perta Unsut tahun 2007. 2. Satya Lencana karya Satya 20 tahun 2013. Dan yang ketiga, juara 3 Faperta Unsut Award kategori penelitian pada tahun 2020. Beliau juga dipercaya sebagai International Reviewer pada 1. Environment Asia Journal 3rd quartile, 2. Evergreen Journal 3rd quartile, 3. Eurasian Journal of Soil Science 3rd
quartile. 4. The 5th International Workshop on Environment and Geoscience in China. Profesor Tamat berkolaborasi dengan Profesor Lukas Susanto, Dr. Rustaman, Dr. Muhammad Bata, dan Ahmad Rizkul Karim, Magister Sains, berkontribusi dalam pelestarian dan produktivitas pertanian kentang di Andisol Kaligua Brebes dan Dieng, Jawa Tengah. Produk yang dihasilkan yaitu kultur mikroba fosfat MF dan pupuk organik hayati POH yang diproduksi di Laboratorium Tanah Faperta Unsud. Produk tersebut dimanfaatkan oleh petani kentang yang bermitra dengan kelompok tani Sari Tani Mandiri dan Koperasi Hasil Bumi di Pandansari, Paguyangan Brebes, dan kelompok tani Wana Lestari bersama Koperasi Goa Jimat Lestari di Pekasiran Batur Banjarnegara yang didukung oleh Bank Negara Indonesia Wonosobo. Demikian profil dari Profesor Dr. Insinyur Tamat, Magister Sains. Orasi ilmiah Profesor Dr. Insinyur Tamat MSI dengan judul Masya Allah, mikroba juga berkomunikasi. Orasi ilmiah Profesor Dr. Insinyur Tamat MSI dalam bidang ilmu tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Rektor dan Wakil Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Jenderal Sudirman, Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga dan Kepala Biro serta jajarannya di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman, para kepala daerah yang hadir, segenap sivitas akademika Universitas Jenderal Sudirman, para tamu undangan, rekan sejawat, kerabat, dan keluarga yang berbahagia. Pada forum sidang Senat Universitas Jenderal Sudirman hari ini, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah di bidang tanah dengan judul Masya Allah, mikroba juga berkomunikasi. Mungkin kedengarannya kurang ilmiah, tapi mari kita sama-sama cermati. Hadirin yang saya hormati, komunikasi merupakan salah satu karunia yang kuasa dan kebutuhan makhluk hidup. Manusia berkomunikasi melalui lisan, tulisan, atau bahasa tubuh. Hewan berkomunikasi melalui bunyi, bahasa tubuh, dan hormon. Dan tanaman berkomunikasi dengan fitohormon. Ternyata mikroba juga berkomunikasi. Antara lain untuk berkumpul mencapai jumlah tertentu. Komunikasi mikroba tersebut disebut signal quorum sensing. Kebutuhan dasar manusia sekarang ini tidak cukup hanya berdasarkan ilmu gizi, misalnya 4 sehat 5 sempurna. Entah benar atau tidak, kebutuhan dasar manusia perlu ditambah dengan yang keenam, yaitu adanya jaringan internet atau kuota pulsa barangkali. Rasanya pemenuhan kebutuhan dasar manusia sekarang belum lengkap tanpa unsur yang keenam tersebut. Demikian juga halnya dengan mikroba. Untuk tumbuh dan berkembang tidak hanya memerlukan sumber karbon, sumber energi, dan sumber nutrisi, tetapi untuk mendukung infektivitas dan efektivitas ekspresi kemampuannya perlu ditambah dengan komunikasi atau auto-inducer.
Hadirin yang saya hormati, proses biokimia yang mengatur tingkah laku mikroba yang tergantung kepadatan populasi melalui molekul signal quorum sensing disebut autoinducer. Umumnya bakteri gram negatif menghasilkan signal quorum sensing berupa N-acyl homoserin lakton. Molekul turunan dari N-acyl homoserin lakton adalah senyawa NaCl-C4 butanoil sampai C12 dodekanoil. Di alam, sumber mikroba yang melimpah ialah daerah sekitar perakaran tanaman. Akar tanaman mensekresikan sebagian metabolit berupa senyawa organik kompleks, termasuk autoinducer. Hal ini bisa dibuktikan dengan analisis kromatogam HPLC. Kolonisasi bakteri pada akar tanaman dipengaruhi oleh NADH dehidrogenase 1, flagella, chemotaxin, lipoprotein sakarida, dan pili tipe 4. Unsur pengatur kolonisasi bakteri pada akar adalah komponen COR, COS, dan loka khusus DNA sebagai komunikasi mikroba melalui signal quorum sensing. Quorum sensing adalah sistem komunikasi intraseluler yang diperantari oleh molekul NaCl dan molekul koilinol atau siklik dipeptid. Hadirin yang saya hormati, ekspresi kemampuan positif atau negatif mikroba ditentukan oleh quorum. Entah siapa yang lebih dahulu, DPR atau mikroba. Ternyata untuk berekspresi perlu quorum. Kalau tidak quorum, tidak jadi ekspresinya. Pada mikroba, jeda waktu antara infeksi sampai timbul gejala dikenal sebagai masa inkubasi. Pada masa inkubasi tersebut, mikroba berkomunikasi dan berbiak untuk mencapai quorum. Populasi minimal mikroba untuk quorum ialah 10⁻⁷ CFU per gram atau mililiter. Beberapa ahli lain menyatakan dibutuhkan 10⁻⁶ sampai 10⁻�10. Hal ini diadopsi oleh Indonesia antara lain Menteri Pertanian menetapkan syarat pupuk hayati harus mengandung mikroba minimal 10⁻⁷ CFU per mililiter atau per gram. Rekayasa komunikasi mikroba bermanfaat berupaya untuk mempercepat dan meningkatkan ekspresi efektivitasnya. Sedangkan pada mikroba yang merugikan berupaya untuk menghambat ekspresi efektivitasnya. Penerapan pernyataan kedua merupakan alternatif penanggulangan atau pencegahan munculnya patogen atau penyakit. Upaya mempercepat atau meningkatkan ekspresi efektivitas mikroba bermanfaat merupakan usaha positif, antara lain pada mikroba agensia pupuk hayati atau pestisida hayati. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan kepakaran saya, studi signal quorum sensing ditetapkan pada pupuk hayati. Mikroba fosfat bermanfaat untuk meningkatkan ketersediaan fosfor pada tanah rendah ketersediaan fosfor antara lain andisol. Di Indonesia, andisol sekitar terdapat 5 juta hektar. Andisol merupakan tanah yang terbentuk dari abu vulkan. Kelemahan utama andisol ialah fosfor tersedia untuk tanaman yang rendah karena terjerap oleh alofan. Alofan merupakan pembatas produktivitas andisol. Umumnya andisol berada pada lereng gunung dengan elevasi 600 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Andisol merupakan sentra tanaman sesayuran. Di Jawa Tengah, andisol antara lain terdapat di kawasan Kaligua, Brebes, Pratin, Purbalingga, dan Dieng, Jawa Tengah. Luasan lahan tanah per tahun andisol Kaligua sekitar 1.000 hektar, di Pratin sekitar 1.000 hektar, dan di Dieng sekitar 6.000 hektar. Komoditi primadona di kawasan andisol tersebut ialah kentang. Rata-rata produksi kentang di kawasan tersebut sekitar 15 ton per hektar, sehingga dengan harga sekitar 10.000 per kilogram kentang,
pendapatan petani per tahun cukup fantastis. Di Kalugua dan di Pratin masing-masing sekitar 150 miliar rupiah dan di Dieng sekitar 900 miliar. Hadirin yang saya hormati, upaya petani untuk meningkatkan produktivitas anditol ialah dengan pemampatan pupuk kimia berimbang, pengapuran dan pupuk organik sebanyak 20 ton per hektar. Untuk meningkatkan efektivitas pupuk organik perlu diperkaya. Pengkayaan pupuk organik yang dilakukan dengan menambahkan mikroba fosfat. Kemudian Biop60 sebagai penanggulang patogen hayati dan signal quorum sensing. Hadirin yang saya hormati, efektivitas mikroba dalam pupuk organik diperkaya dengan ditingkatkan dengan menambahkan makanan dan sumber signal quorum sensing. Ekstrak bagian atas tanaman kentang sebagai sumber makanan mikroba dan ekstrak akar tanaman kentang sebagai signal quorum sensing. Penambahan ekstrak akar tanaman meningkatkan populasi mikroba 10-15 kali. Jadi kalau asalnya 10 juta meningkat menjadi 100-150 juta. Suatu peningkatan jumlah yang fantastis. Pengaruh positif dengan teknik budidaya kentang seperti ini tidak terlimbah karena berangkasnya digunakan untuk budidaya selanjutnya. Hadirin yang saya hormati, hasil riset tahun 2019-2020 dengan dana LPDP Kemenq RI di Andisol Kalugua bermitra dengan kelompok tani, sari tani mandiri dan koperasi hasil bumi meyakinkan petani perbaikan budi kentang dengan pemanfaatan pupuk organik yang diperkaya mampu meningkatkan produksi kentang pada musim tanam kemarau sebanyak 2 ton per hektar. Peningkatan dari 15 ton menjadi 17 ton dan biaya ekstraksi berangkas tanaman 100.000 dan meningkatkan pendapatan sekitar 20 juta per hektar. Hadirin yang saya hormati, lain lagi di Andisol Dieng, hasil riset tahun 2021 dan 2022 dengan dana Dirjen Dikti-Ristek dan CSR dari BNI Wonosobo bermitra dengan kelompok tani Wana Lestari dan koperasi Gua Jimat Lestari juga meyakinkan petani bahwa pemanfaatan signal quorum sensing meningkatkan hasil kentang pada musim penghujan sekitar 6 ton atau bisa meningkatkan pendapatan petani sekitar 60 juta per hektar per tahun. Suatu peningkatan yang luar biasa atau secara ekonomi bisa meningkatkan nisbah RC dari 1,16 menjadi 1,53. Demikian orasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi petani di negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih yang pertama kepada negara Republik Indonesia, khususnya Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah mengangkat saya menjadi guru besar bidang ilmu tanah per 1 Juli 2022. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Jenderal Sudirman yang memberikan kepercayaan kepada saya menjadi guru besar. Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Universitas Jenderal Sudirman yang telah mengukuhkan saya menjadi guru besar. Kemudian pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Sekretaris, dan anggota tim penilai angka kredit tingkat universitas maupun fakultas yang telah meriksa dengan teliti dan memfasilitasi usulan guru besar saya. Terima kasih yang telah saya sampaikan juga kepada Bapak Profesor Iswandi Anas Caniago dari Institut Pertanian Bogor, Bapak Profesor Dedik Buntianta dari Universitas Sriwijaya Palembang sebagai reviewer karya ilmiah saya. Terima kasih juga kepada pembimbing saya, yaitu Bapak Profesor Iswandi Anas Caniago, Bapak Profesor Sudarsono dari IPB University, Bapak Profesor Bostang Rajagugu, Bapak Profesor Azwar Maas,
Bapak Dr. Eko Hanudin dan Bapak Dr. Jaka Widada dari Universitas Gadjah Mada. Rasa terima kasih dan penghargaan yang terusnya saya sampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman, kolega di Fakultas Pertanian, khususnya program studi agroteknologi KBK Ilmu Tanah, kemudian Bapak Profesor Saiful Anwar dari Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Amin Husni dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan Ibu Profesor FM Tati dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Teristimewa, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Profesor Lukas Susanto, Bapak Dr. Ismail, dan Bapak Profesor Toto Agung yang memberi semangat kepada saya untuk mengusulkan guru besar. Terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan dan menyelesaikan acara pengukuhan guru besar ini. Kepada guru-guru saya di sekolah dasar, SMP, SMA, dan di tingkat universitas, saya ucapkan juga terima kasih yang setulus-tulusnya. Terima kasih juga atas dukungan doanya kepada teman-teman saya selama di sekolah dasar, SMP, SMA, dan di universitas yang hadir pada pengukuhan guru besar saya. Warga masyarakat Desa Karanglewas Kidul dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Desa dan keluarga Eyang Kuseri yang hadir pada pengukuhan ini, saya ucapkan terima kasih pada pimpinan BNI Wonosobo ataupun yang mewakili, saya ucapkan terima kasih. Warga Koperasi Hasil Bumi Kaligua dan Koperasi Gua Jimat Lestari Dieng, saya ucapkan terima kasih juga pada warga Puskesmas, ya, Ibu Dr. Yohana Suharno MM, Ibu Dr. Maita, dan Ibu Atih SKM, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga pada guru saya, Bapak Wasis Kurniawan SKM, terima kasih yang setulus-tulusnya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya yang sudah almarhum, yaitu Bapak Tasdan, guru SD yang sebagai petani, kemudian ibu saya Rasti yang tadinya saya pikir nama ibu saya itu nama biasa, ternyata ada juga artis yang sama dengan ibu saya, ya, titik-titik Rasti begitu. Ternyata ibu saya juga terkenal, ya. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mertua saya juga, almarhum Bapak Sudira, Ibu Eni yang telah merelakan putrinya sebagai istri saya. Terima kasih yang setulus-tulusnya. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada orang tua saya yang ada di Purwokerto, Bapak dan Ibu Dr. Andes Mulyono MSI. Terima kasih sebagai pengganti orang tua saya di Purwokerto. Ibu Dr. Endang Abiati juga sebagai ibu saya di Purwokerto. Terima kasih. Ucapan terima kasih yang tulusnya untuk istri saya, Enah Suhainah, yang sekolahnya terhambat, tidak pernah sekolah karena merelakan suami dan anak-anaknya untuk sekolah terus, ya. Sampai pensiun mungkin tidak sekolah, ya. Hanya D3. Terima kasih. Pada anak-anak saya dan mantu saya, Dr. Nur Hanifah, Dr. Fatihah, Enta Ahmad Rodon ST, dan Dr. Ayu Gita Nur Ajijah, terima kasih. Mantu saya, Jan Arif Bayu Wirawan MT, Dwi Purwanto MT, dan besan saya Bapak Dr. Andes Haji Nurdin Muhammad, terima kasih. Keluarga saudara-saudara dari Indramayu, keluarga Kang Bima, keluarga Kang Toto, terima kasih. Saudara saya, Ibu Minah dari Sukaraja dan Mas Padil, Bapak Mira dan keluarga dari Tambak, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga apa yang saya raih bisa menjadi amalan, ya, baik bagi saya dan keluarga saya, dan bisa diemban untuk ke depan. Demikian orasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.